Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebagaimana biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Sonata, Forza. Kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Kemudian PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Kemudian PIN, Perisai Idaman Nasional, juga Klanars. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Hari ini tamu saya luar biasa ini. Dia seorang komika yang terkenal. Tepuk tangan buat Narji. Narji bisa nggak? Abangnya bang. Saudara kembar. Oh, rupanya bukan Narji. Abangnya bang. Abangnya. Abang hitam gede. Tepuk tangan untuk Sandi Sandoro. Saya bilang, sorry tadi saya bilang Narji, perasaan tadi bilang Narji bukan ya. Begini Bung, terima kasih nih ente udah hadir di sini. Sama-sama Bang Haji, terima kasih dulu. Bincang asik bareng Roma, Iya. Ya kan. Nah ini Bung Sandi ini luar biasa. Beliau berkarir sebagai musisi, sebagai pencipta lagu, sebagai gitaris. Banyak aktif di Jerman. Wow. Di Jerman Taman. Jerman Taman. Di Jerman beneran. Nah kita mau dengar nih seperti apa karir beliau di Jerman. Bagaimana bisa ada di Jerman, nyanyi di Jerman, kawin sama orang Jerman. Enggak? Kawin sering sama orang Jerman dulu. Nikahnya gak pernah sama orang Jerman mah. Oke, Bung Sandi bisa ceritakan itu. Bagaimana Anda bisa dikenal penyanyi Indonesia di Jerman? Seperti apa? Oke. Awal-awalnya itu. Oke Bang Haji. Sebelumnya assalamualaikum buat semuanya. Terima kasih buat Bang Haji udah mengundang saya ke sini. Jadi awalnya itu 1993 itu bulan Februari saya ke Jerman untuk melanjutkan sekolah tinggi, mau kuliah. 93 Iya. tujuannya mau kuliah. Mau kuliah. Oke. Jadi terus kuliah arsitektur tahun 98 selesai, dapat ijazah. Kemudian Insinyur dong nih. arsitek Arsitek. diplom. Arsitek. Oke. Arsitek jadi arsitek sama insinyur beda ya? Insinyur beda ya? Beda, bukan insinyur gitu. Oh, bukan Arsitek, engineer. iya. Oke. Lalu di sela-sela saya kuliah dulu itu saya juga suka bermain musik Bang Haji. Jadi tergabung di kampus juga, terus saya sempat lama main di jalanan juga, main jadi musisi jalanan, terus main di MRT dan LRT terutama di kota Berlin dan di Hamburg. Musik jalanan di Hamburg, di Berlin. Di Berlin dan Hamburg. Terus ada lagunya tuh. Anak jalanan metropolitan. Gini kan lagunya gini. Gini. Anak jalanan kumbang metropolitan. Terus. Selalu ramai dalam kesepian. Anak jalanan korban kemunafikan. Selalu kesepian di keramaian. Wow. Udah. Jangan maju lah.
Anak jalanan metropolitan. Kalau saya dengar liriknya, Iya. ya, anak jalanan metropolitan, kemudian anak gedongan metropolitan, anak perawan metropolitan. Ternyata semuanya bermasalah itu. Bang, itu sebenarnya bukan lagu saya, lagunya Mas Guru kan sebenarnya. Masih siapa? Mas Guru Soekarno Putra. Oh, Iya, jadi lagu guru. saya remake. Ente yang populer kan? Sebenarnya awalnya pernah dinyanyi sama almarhum Chris ya. Oke. Di soundtrack filmnya ini. Soundtrack filmnya Ali Topan. Oh, saya pikir itu lagu Anda. Oh, banyak yang mikir gitu, Pak. Kalau Saya dia mau populerkan sebetulnya. Lebih muncul ketika dia nyanyi. Masya Allah. Iya. Ya, makasih, Bang. Oke. Kemudian Anda kuliah. Soalnya tadi ente bilang gue nyanyi di jalanan-jalanan sampai nyanyi di mana? Iya, selain saya nyanyi juga sebagai street musician, saya juga ada punya beberapa bands atau proyekan yang buat nyari duit gitu, maksudnya kebanyakan kita bawain lagu-lagu top 40 terus buat ngibur di bar. Terus ada formatnya, ada yang big band, ada yang cuman duo sama teman saya berdua gitaran, terus ada yang trio, terus all around sih jadinya. Top 40 sih modal itu buat ke bar ya. Iya. Kalau dia bisa top 40 mana yang bisa masuk iya, gitu ya. Iya. Atau lagu-lagu evergreen. Di sana tuh orang-orang lebih suka denger lagu-lagu yang oldies. Kalau di Eropa. Ya. Oke. Nah, Anda sempat juga waktu bikin Trio Lestari. Iya, Bang. Itu kan Anda, Dr. Tompi, almarhum Bung Glenn Fredly. Glenn Fredly, mendiang Glenn Fredly. Jadi ini Glenn ini attitude-nya bagus banget itu. Gimana, Bang? Attitude-nya cakep, akhlaknya bagus. Saya setiap ketemu Glenn tuh orangnya tawadu banget, rendah hati. Baik. Makanya ketika dia meninggal saya sedih banget. Dia akhlaknya bagus kan. Attitude-nya bagus. Nggak tinggi hati, nggak sok gimana gitu. Kalau buat saya Glenn itu kayak perwujudan dari cinta dan kasih. Kalau Glenn tuh gitu. Dia sangat hati-hati sama orang, terus kayaknya ya mungkin tipe orang yang susah untuk say no kayaknya. Lalu makanya karena baiknya nih ya aja iya makanya emang Glenn baik banget. Glenn baik banget orang. Baik, saya terkesan. Saya beberapa kali ketemu, apa banget, low profile banget gitu orangnya, keren. Sayang ada mendahului ya. Bukannya lo duluan aja. Soalnya dia bandelan soalnya. Bandalan dia sama Glenn soalnya. Amsyong. Ya Allah. Oke, bagaimana Anda sama Dr. Tompi sama Glenn bisa membentuk Trio Lestari itu? Iya. Nah, dan kenapa Trio Lestari dan kapan itu dibentuk? Iya. Jadi Trio Lestari terbentuk itu kira-kira tahun 2011 atau 2010 gitu, Bang Haji. Jadi ketika saya mulai berkarir di sini kan 2009. 2009 di industri musik Indonesia. Kemudian awalnya itu kenal sama Tompi dulu. Kalau Glenn pernah kenal cuman lewat dulu ada MySpace, ada aplikasi musik MySpace. Mungkin tahun 2005, 2000 sampai 2000 berapa ya? 2010 itu udah nggak ada tuh MySpace. Sempat ngobrol aja secara DM-an gitu, bro, gini kita saling saling respect musik secara musikalitas dan karya-karya gitu ya. Terus kemudian pas saya berkarir di sini di suatu acara. Suatu acara ya? Iya. Okay. Suatu acara ketemu langsung dengan Tompi. Sama-sama nyanyi nih acara ulang tahun private lah gitu. Terus ayo bro, kita kapan-kapan bikin sesuatu lah bareng. Oke. Ketemu lagi di acara yang pagi-pagi di TV itu, Bang Haji. Kebetulan saya
mention lagi, ayo dong kapan nih kita bikin nih, oke, tapi kita harus kayaknya satu orang lagi nih kayaknya, cuman gue tahu siapa nih, katanya Tompi. Kita ajak Glenn aja. Oh boleh. Oke. Tanya langsung Glenn langsung bersama, maksudnya langsung yes dia. Disambut ya. Oke, kenapa muncul trio gitu? Apa ada terinspirasi dari mana? Kok harus trio gitu? Iya, sebenarnya Mestinya kan kalau Anda bisa sebelum ketemu Glenn kan, bisa aja kita bikin duo gitu ya? Duo. Iya. Kenapa harus trio? Nggak tahu juga tuh Bang Haji. Rasul kali musik ganjil. Nah lagi boleh. Belum nih. Bertambah mulu Bang Haji. Iya. Jadi kita juga nggak merencanakan itu ya, tiba-tiba ya spontan aja Tompi ngajak satu lagi ini Glenn, memang kebetulan teman baik juga gitu. Akhirnya terus kita memang secara musikalitas juga memang basically mungkin kita suka musik soul ya. Nah terus soul R&B, Tompi, Glenn, satu genre lah kira-kira. Iya kayak gitulah mungkin. Terus chemistry kita juga cocok banget gitu. Iya emang kelihatan. Kita udah kayak saudara aja gitu. Benar. Kayak udah kenal lama, kayak sebelum kita dilahirkan udah kenalan loh kayaknya. Oke. Jadi Anda bikin itu tahun berapa? Bertiga itu? Akhir 2010-an mah aja kayaknya. 2010 ya. Glenn meninggal tahun berapa ya? 2020. April. Berarti sempat 10 tahun bertiga 10 ya? tahun. 10 tahun, oke. Nah ingat kan kita sempat kolaborasi loh. Sama Trio Lestari. Cuman masih duo kan, saya tanya sama Tompi kan. Dok, lu kan tinggal berdua kenapa masih trio juga kan? Gue bilang begini, yang penting saya nggak mau lupa tinggalin Glenn gitu. Biar kita duo tapi tetap kita sebut trio. Gitu. Keren. Karena memang sosok Glenn itu memang tidak tergantikan, jadi. Vokalnya juga. Tapi kalian punya ciri khas masing-masing gitu ya. Yang lu barusan tadi lu nyanyi, wah asik ya. Serak-seraknya serak-serak. Ya serak-serak bau aja. Sama Tompi asik kan Tompi. Kiblatnya kan Bang Haji. Iya. Gila, baru tahun 70-an Bang Haji berkarir tahun 60-an akhir ya Bang Haji. Kalau solo karir dari tahun 63-an deh. Solo karir. Wow. Kalau bikin grup Soneta itu tahun 70. Dari tahun 1963 sampai sekarang masih jadi raja, Bro. Ngomong apa? Iya. Gak ada yang ngalahin udah. Bang Haji. Raja tanpa mahkota. Iya. Ayo dupetin. Nah ada cerita nih, sorry ya mau nyimpang dikit nih. Iya. Ketika acara di Taman Mini, waktu itu gubernurnya masih Sutioso apa siapa ya kalau nggak salah, Pak Sutioso, Bang Yos. Kita tampil di Taman Mini. Waktu itu sama Elvi Sukaisi, Soneta. Tiba-tiba Bang Yos mau bikin surprise, dia bikin mahkota. Bikin mahkota mau diserahkan di acara itu. Bang Haji, dia surprise gitu kan. Begitu saya mau tampil, Bang Haji, nanti saya pakai mahkota ya. Mahkota apa? Ini mahkota raja, supaya ada raja dangdut ada mahkotanya. Gitu. Aduh sorry Pak, ini raja dangdut bukan dari pemerintah Pak. Itu sebutan itu dari rakyat Pak, dari fans Pak. Terus kalau saya dikasih mahkota berarti pemerintah nyanyikan raja Pak. Nggak sopan saya Pak ini. Itu apa mengenai tadi ada sebutan raja itu. Oke, back to Trio Lestari. Iya Bang. Nah sampai sekarang
duo Lestari ini masih Dua Lestari ya. masih trio Lestari. Masih Trio Lestari. Susah juga apa namanya jelasinnya susah ya. Trio Lestari tapi orangnya cuma 2 gitu. Tapi yang Itu bagus, artinya nggak ngilangin teman kita kan Glenn. Trio tapi muncul duo gitu. It's keren sebetulnya. karena buat kita Glenn ada ya di dunia halus, makhluk halus. Maaf Glenn. Ya ada juga kan, Diva ada di situ tuh nongol dah. Buat tabok loh. Ngomongin gue lo ya. Iya. Jadi kita masih aktivitas, cuman lumayan kurang karena Tompi sedang sibuk. Oh iya, ngurusin sibuk itunya. robrak-abrik muka orang gitu. Ngobrak-abrik iya. Gue nggak bisa ngobrak-abrik, nggak bisa balikin nih. Iya. Itu kan ya, saya kan ada gelambir nih. Ngobrol sama Glenn sama itu kan dokter Tompi waktu di Prambanan. Mama sih itu bisa dioperasi tuh gitu. Oh iya. Dipotong kan ya? Enggak, caranya di apa? Facelift. Facelift gitu. Enggak tahu mah. Kenapa? Lu tahu nggak ayam jago? Ada jenggernya. Jadi gue nggak mau uang. Ini hanya jagoan ya. Iya. Ntar next diundang Bang Haji. Tompi kemari. Tompi belum pernah ya? Belum. Dia ngundang-ngundang gue terus dia gregetan mau potong. Oke, saya pikirin lu datang. Oke. Jadi memang seni itu luar biasa. Orang yang seniman itu satu jiwanya halus, ya, nggak kasar, nggak keras. Orang kalau udah nggak suka seni, waduh, nggak tahu keindahan, nggak tahu. Kita bersyukur jadi seniman ini ya. Ambil Bang. Masya Allah. Dan seni itu obat juga, obat stres. Kalau kata filosofer dari Jerman ada namanya Friedrich Nietzsche. Dia bilang kehidupan tanpa musik adalah sebuah kesalahan. Nietzsche bilang gitu. Kalau Zainuddin Azad bilang, almarhum almarhumullah, seni membuat hidup jadi indah. Ilmu membuat hidup jadi mudah. Agama membuat hidup jadi terarah. Temuan buat almarhum. Tapi kalau gue bilang, astagfirullahaladzim, ini sorry nih. Waktu gue di Jepang dulu, ada rektor Ohio University, rektor Tokyo University. Dia habis nonton soneta kan. Orang Jepang? Waktu di Jepang. Nggak, tapi dia orang Jepang. Oh ya iyalah kan rektor Jepang. Orang Indonesia jadi rektor. Sini Jemanggis. Oke, dia tanya bukan dalam bahasa saya, dalam bahasa Inggris lah. Dia bilang, kenapa lagu-lagu Anda itu bernuansa religi, sosial, politik, bla 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 gitu. Saya jawab di situ yang menjadi moto saya sampai sekarang. Nah, yang berkaitan dengan jawaban tadi soal orang Jerman bilang seni apa namanya? Musik kehidupan tanpa musik adalah sebuah kesalahan. Nah, sebuah kesalahan. Nah, saat itu gue bilang, music is not just for fun, but it has responsibility to Allah and human beings. Jadi musik itu ternyata not just for fun. Ya. Itu ada pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kepada manusia, karena the power of music can change character of human beings. Makanya musiknya, liriknya ya kalau bisa ya yang baik-baik. Artinya gitu. fun, kita bisa fun saya itu udah amal soleh gitu. Bisa membuat orang senang, menghibur, itu sudah amal soleh. Yang nggak boleh itu ngerusak orang lah, itu yang nggak boleh. Musik yang merusak itu yang tidak boleh. Kalau dia misalnya menghibur saja ya, bikin orang happy, bikin orang, itu sudah satu, insya Allah satu amal soleh, satu kebaikan ya. Kalau dia merusak diri sendiri nggak boleh.
bukan salah kita Bang Haji. Salah dia sendiri, ngerusak diri sendiri. Sama juga begini, astagfirullahaladzim. Ada orang tanya sama saya, Bang Haji, itu inti bawa lagu dakwah, terus itu yang di sana yang mabuk-mabuk mana itu urusan itu tanggung jawab loh. Oh gitu ya? Iya. Dia bilang begini, lu pernah sholat Jumat nggak? Kalau sholat Jumat ada yang khutbah kan, sendal hilang tanggung jawab siapa ya? Apa itu khotib tanggung jawab, mantu maling. Lu pernah sholat Jumat nggak? Saya orang Jerman nih. Jarang. Sholat Jumat jarang. Kalau 5 waktu sih ya kadang-kadang. Iya. Urusan privat aja itu. Oke, nah sekarang sorry. Iya Bang. Kita masuk ke private boleh nggak? Boleh. Nah, soal keluarga nih. Iya. Soalnya nanti kan kalau dilihat tampangnya, terus kemudian profesinya digandrungin cewek nih pasti. Ya nggak? Siapa dulu gurunya ya? Bini berapa? Nggak ada bininya Bang. Hah? Masih available. Available man. Maksudnya pernah berumah tangga? Pernah berumah tangga Bang. Ternyata bukan buat saya. Oh gitu. Sampai sekarang sendirian? Iya, kalau orang tahu mah kita sendirian ya. Yang orang nggak tahu kita nggak pernah sendirian Bang. Rame-rame terus ya? Rame Bang. Bukan berdua, kalau berdua nggak boleh. Rame-rame. Kan lebih palanya lebih gede. Benar. Iya. Jemaah ya. Berarti belum punya anak dong? Alhamdulillah udah punya. Oh, anak punya, bini nggak punya, ini bagaimana? Kan udah pernah nikah Bang Haji. Oh, pernah nikah. Bisa. Udah berapa lama? Jadi available man. The available man itu Enggak sih mau. Udah lama juga. 9 tahun nih Bang. 9 tahun? Betah amat kamu. Iya. Enakan begini Bang. Iya, enakan available terus. Di mana? Oke. Lu denger lagu Bujangan deh. Makanya. Udah denger lagu Bujangan gue belum? Katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban, uang Belanda tak jadi pikiran bujangan. Tapi yang penting referennya. Boleh saja hidup membujang, asalkan jangan suka jajan. Gratisan juga. Jajan. Boleh bujangan, asal jangan suka jajan. Iya Bang. Iya lagi. Ini enak nih. Cendol sih boleh cendol. Ya cendol itu kan. Apa yang cendol? Tapi kita nggak bawa lagu ini yang waktu itu. Enggak, begadang. Begadang iya. Waktu di apa? Mir Santika, begadang, apa lagi? Darah muda ya? 4 lagu gitu Bang. Yang bujangan nggak? Bang Haji bawain sendiri kali. So gue nggak enak malu jangan. Kalau dia bujangan nggak suka jajan gue nyanyi. Aduh. Ini bujangan jajannya banyak banget. Suka ke mall. Anak-anak jajanin Pak. Benar. Jajan anak-anak. Oke, jadi keluarga tadi seperti itu. Beliau ini seorang duren, duda keren. Anak berapa anak? 3 Bang Haji. 3. Yang gede paling gede? Paling gede kuliah kedokteran dia. Oh, Iya. udah kuliah. Udah yang nomor 2 kuliah juga. Tampang sih kayak SMA ya. Sama anak udah kuliah rupanya.
anak kuliahnya di sini, anak kuliahnya. Anak kuliahnya. Masya Allah. Laki berapa? Laki cowok, cewek? Laki 2, perempuan 1. Laki 2, perempuan 1. Laki, perempuan, laki. 2. Semuanya belum ada yang kawin? Belum ada yang nikah. Mau kawin kakek-kakeknya. Iya. Oke, jadi sekarang masih tetap berkarir di Musik. Ya. Iya. Sama itu, astagfirullahaladzim, sama Dr. Tompi. Iya. Ada nggak melahirkan karya-karya yang terbarunya apa? Yang terbaru. Nah. Waktu itu 2020 kalau nggak salah, setelah Glenn pergi, wafat, terus kita sempat bikin lagu baru. Terus udah jadi segala macam, masa nggak jadi keluar, nggak jadi dirilis. Terus sampai akhirnya ngulur terus COVID kan, Ya, PPKM segala macam. Ya, nah ini terakhir kita Trilestari ini mau Tompi dengan saya featuring Rizky Febian, anaknya Kang Sule. Ya. Sebagai jadi Trilestari featuring Rizky Febian. Kita rencana mau rilis single di bulan September kalau nggak salah. Udah rekaman? Udah keluar semua Bang. Iya. Mohon doanya. Featuring Rizky Febian. Pasti asik tuh. Rizky. Pasti asik. Keren. Oke, kita udah bincang kurang lebih 3 jam kan, udah cukup lama. Yang ingin saya tanya. Nyantai, kocak habis ya. Kan bincang asik. Iya, Bang. Bincang asik bareng Roma, bisikan Roma. Kira-kira apa Anda punya target hidup atau cita-cita hidup yang ingin Anda capai dan sekarang belum tercapai, itu apa itu? Ada nggak itu yang ingin Anda capai? Collab aja mau ngaji collab. Oh gitu. Trilestari collab kita bener dijadiin. Wih, keren itu. Iya kan? Trilestari kita jadi di collab sama ngaji. Trilestari sama Roma gitu ya. Iya. Wah. Jangan cuma kita di Prambanan Jazz doang. Iya. Di Prambanan Jazz sudah ada itunya tuh, perantaranya tuh. Yeah. Bridgingnya udah ada. Insya Allah, biidznillah semua pun bisa terjadi. Oke. Tapi by the way Bang Haji, Sagittarius juga ya? Hah? Sagittarius. Sagittarius. Saya juga Sagittarius. Bang Haji tanggal 11 ya? Saya 11. Saya tanggal 12. Wih. Ulang tahun nih bareng bisa. Rayain kemarin. Ya kan? 11 Desember. 2 Desember, pantesan keren. Bang. Yang paling keren Bang Haji ya. Belasan Desember ya keren. Allahumma sholli ala Muhammad. Desember boy. Oh, Anda tanggal 12 ya? Iya Bang Haji. Iya. Saya duluan lahir. Iya. Tuan Bang Haji Sari. Iya. Beda Sari doang sama Haji. Ulang tahunnya. Bisa kali tahun ini kita rayain bareng. Bisa. Iya, 11 12. Nah, istilah 11 12 tuh kan keren. 11 12 Iya. sama. Iya, beda tipis emang. Beda tipis. Nggak, tangan dia jauh lah. Awat lah. Ampun. Oke, Sandi. Iya Bang Haji. Ini kan sekarang ini kan lagi gonjang-ganjing ini masalah vokalis dan pencipta, penyanyi pencipta. Iya. Nah, bagaimana kondisi di Jerman itu? Iya. Ya, orang apakah ada royalti, sistem royalti yang berupa undang-undang sehingga itu running well sampai sekarang, seperti apa di Jerman? Kalau di Jerman itu kan ada LMKN-nya namanya GEMA. Jadi setiap kita, misalnya saya nulis lagu, saya harus daftarkan ke sana nih. Terus ke GEMA supaya hak ciptanya dilindungi kan sama negara, maksudnya dilindungi oleh
Gema ini. Terus kalau royalti itu memang performing rights-nya nanti yang ngurus itu si LMK-nya sendiri, Bang Haji. Gema itu. Si Gema itu. Ya, oke. Jadi terus kemudian Bukan direct license. nggak ada direct license di sana. Jadi sistemnya sebenarnya udah sama seperti yang udah ada sejak 2014 itu ya, Bang. 2014 benar. 2014 waktu saya tadi kita ngobrol-ngobrol Bang Haji pernah jadi Ya. pengurus LMKN-nya. Ya, yang pertama LMKN saya. Iya. Dan di sana itu misalnya kita mau bawa, misalnya saya mau bawain katakanlah lagunya artis Jerman si siapa Hans misalnya, Hans Mayer. Oke, saya nggak perlu ya. Jadi jadi misalnya saya main di kafe nih. Nanti si kafe atau bar itu akan memberikan saya sebuah formulir kayak ada udah tertulis gitu lagu-lagu apa aja yang akan Anda bawakan. Komposernya siapa? Jumlah lagu berapa? Dono 14, 20, mau 5. Nanti bukan saya yang bayar. Si kafenya ini nanti. Saya nggak ada dipotong dari di sini. Oh, kalau udah bayar itu ntar dipotong. No, enggak. Memang si kafenya itu si penyelenggaranya itu. Tapi juga satu lagu itu misalnya kita nyanyikan lah kita lagunya si Hans ini. Itu cuman katakanlah mungkin bayar berapa, mungkin kayak less than 2 euro kali. Ya, jadi ya kan itu kan kolektif nanti yang dimainin di mana-mana kan itu kan ngumpul segala macam. Nanti per kuartal itu LMK-nya apa namanya? Bagiin ke publisher kan. Kemudian nanti dari Gemanya itu langsung ke penciptanya. Setiap per kuartal nanti kita masuk langsung ke bank account. Cek minum dulu nih. Iya, Jangan banyak-banyak mabok loh. Nggak enak menyebutnya apa nih. Jam-jam. Jam-jam Cimanggis. Iya. Oke, jadi kan sekarang lagi ada di Indonesia ya. Ada istilah baru nih yang dikemukakan oleh kelompok ya teman-teman kita dari pencipta. Mereka namanya direct license. Kemudian ternyata terakhir kita lihat dampaknya itu nggak bagus juga buat musik Indonesia. Saya dengar terakhir teman-teman penyanyi ini di kafe-kafe dia takut nyanyi lagu Indonesia. Takut jadi masalah, takut ke pengadilan gitu kan. Akhirnya dia pada nyanyi lagu barat aja gitu. Ini juga masalah. Alhamdulillah kemarin saya dengar Dani kita udah ngebebasin gitu ya. Ada boleh nyanyi tanpa izin seperti itu. Untuk semuanya apa Mas Dani? Kan saya juga belum lihat sih statementnya, tapi katanya begitu, benar nggak? Ya di berita begitu. Lagu-lagu Dewa dibebasin. Dibebasin lagu Dewa dibebasin. Oke. Nah berarti udah ini Dani udah mulai Cair ya. Bercair. Tunggu, walaupun penyanyinya udah punya nama gitu misalnya. Beda. Kan? Oh gitu ya. Makanya saya juga belum konfirmasi sama Dani nih. Kalau Sandi yang nyanyi kena. Iya. Kalau dia yang nyanyi kena lagi. Iya. Oh dia nyanyi kena. Tapi saya ada beberapa kali bawain lagunya Mas Dani, tapi saya selalu izin sih, Mas, boleh bawain lagu lo nggak? Bawain aja. Oh ya udah. Iya. Karena waktu itu Mas Dani gitu, jadi kita ketemu bisa akrab lagi itu kira-kira 2022 ketemu di airport sama-sama nunggu pesawat, kemudian wah ada Mas Dani, saya kemudian negor kan, Mas apa kabar, mau kemana, gini dia terbang ke, kalau nggak salah ke Pekanbaru, saya ke Makassar, kemudian terus Mas Dani nanya, San, lagu lu yang hits pertama apa tuh, nama lagu lu judulnya apa ya? Yang mana Mas? Tak pernah padam apa? Bukan yang up tempo tuh yang agak oh kasihku
Ini laguku hanya untuk dirimu. Tanda cintaku padamu. Oh sayang, sayang 1, sayang 2, sayang 3, sayang 4, sayang 5, sayang 6, sayang semuanya. Coba ngaji ya kan? Iya dong. Iya. Makanya Dani bawain lagu itu kan, sayang semuanya. Terus Mas Dani bilang katanya, San, gue mau recycle lagu itu. Wah serius lu Mas? Iya. Di mana publishernya? Terus aku kasih tahu kan. Terus kemudian ya udah dari situ terus kita kontak lagi. Padahal sebelum itu 2010 terakhir tuh ketemu Mas Dani main bareng di Singapura. Terus sejak saat itu ya jarang banget ketemu Mas Dani. Oke, saya terkesan sama adik saya almarhum Heri Irama tuh. Heri. Kan tadi dia bilang sayang 1, 2, 3. Ini Heri pernah bikin YouTube almarhum. Nyanyi lagu Ani. Ani. Iya Ani dong. Terus gue telepon kan, Her, lu kenapa Aninya banyak banget? Dia bilang nih, improv Kang, improv boleh, cakep. Ani, boleh. Tapi jangan nunjuk. Kalau nunjuk jadi banyak. Kayak dia tadi kan nunjuk kan. Ini kemarin nih, emang sekarang kan lagi rame masalah gorengan tuh emang enak ya. Kalau orang udah makan gorengan tuh emang paling enak dah. Nah, ada gorengan Rhoma Irama katanya pernah ngomong begini. Lagu saya dibebasin katanya. Termasuk karaoke, kafe, semua dibebasin. Nah ini nggak begitu kan, bahwa lagu-lagu yang digunakan oleh user ini misalnya karaoke, alat transportasi, hotel, restoran sebagainya, itu di cover oleh LMKN gitu kan, nggak direct license gitu, nggak direct license. Yang pasti bahwa ya nggak usah direct license, nggak usah minta izin itu loh. Ya itu dia. Iya, nyanyi aja, silakan nyanyi. Bahwa itu nanti di mana kita nyanyi itu yang ngatur bukan kita gitu, bukan penyanyinya. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya yang harus dirombak abis itu LMKN-nya. Artinya begini, makanya saya selalu bilang kan bahwa satu, kita harus bikin simposium. Semua ya, terkait nih stakeholder, seniman sama pemerintah, sama DPR. Nah memang ini undang-undang harus terus diperbaiki kan. Nah maksud saya ketika kita menjelang memperbaiki undang-undang, itu kalau bisa masalah hukum ini dipending. Jangan sampai ada yang penyanyi kena 1M sekian sementara. Emang udah ketok palu ya Bang Haji? Sudah disahkan 1M, dia dibanding kan. Nah ini kayaknya aduh gimana ya, antara sesama seniman gitu kan. Kalau bisa tuh dipending lah, dipending sampai ada perbaikan. Nah, kalaupun nggak mau dipending, nah saya sih berharap ya Mas jangan menggunakan vonis ini. Ini udah divonis belum kan? Banding. Hah? Udah divonis kan? Banding. Mudah-mudahan nih bandingnya diterima. Ya paling ya kebijaksanaan masih boleh lah. Tapi kalau dikenal 1M sekian, ini ngeri loh penyanyi loh. Nanti bahkan ini Bang Haji itu Vidi Aldiano katanya. Lebih dari 1M tuh Bang Haji. kenapa? 24 miliar. Vidi Aldiano dituntut sama 24 miliar. Kinan Nasution. Penyanyi dituntut sama pencipta. Iya kayak begini kan. Ini ngeri ya. Jadi akan merusak ya katakanlah perkembangan musik Indonesia itu sendiri. Oke, ya kita berharaplah semua menggunakan ini dengan hati, dengan nurani. Karena apapun pencipta butuh penyanyi. Penyanyi butuh pencipta. Ini
harus ada take and give, Iya. ya, harus ada ya Iya. keterkaitan batin yang kuat gitu ya. Itu sih harapan kita. Iya. Barangkali closing statement Closing statement. untuk pemirsa di depan. Anda sebagai seniman Iya. mau ngasih arahan apa? Mau ngasih duit juga boleh. Tadi mau beliin soto Surabaya udah habis. Iya, dari saya sendiri mengatasnamakan ya semua seniman di tanah air ya. Mudah-mudahan kita semua damai aja ya. Terus sesuai dengan sistem yang ada, terus juga yang di sistem itu juga fair aja gitu. Terus susah sih kalau ngomong di sini, maksudnya intinya jangan ambil hak orang lah gitu Bang Haji. Maksudnya si LMKN ini juga iya fair aja gitu pengennya, ngasih ke transparansi dan segala macam. Kok ngomongnya banyak banget ya. Closing statement juga. Nah, pokoknya closing statement gini aja, pokoknya Bang Haji sehat ya, bahagia, umur panjang, kita semua masih bisa nikmatin, bisa bernyanyi sama-sama. Tunggu collab-nya Rhoma Irama sama Mati Lestari. Atau mau gua? Oke pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya, terutama Anda Sandi udah menyempatkan diri ke sini. Terima kasih. Salam sama Narji. Iya. Ji, salam Ji. Dia udah pernah kemarin kan? Udah pernah, iya. Kenapa nggak barengan sama gua? Pak Haji salah panggil deh. Oke pemirsa, jazakumullah khairan katsira. Tapi sebelumnya ini habis bisikan Roma ada bingkisan Roma. Akhirnya nih bisa Jumatan nih. Kasih Pak Haji. Jumatan beneran loh. Iya bener. Ntar lo jual lagi. Ada tulisannya Rhoma Irama. Kasih Pak Haji. Insyaallah. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.